Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1781 sampai bab 1785. Ini sangat mengejutkan mereka. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, Hua Duo duduk di sebelah Li Fugui. Fugui, apakah kita akan membawa unicorn itu ke Siberia setelah kita melihatnya nanti? Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, semakin cepat kita sampai di sana, semakin cepat kita bisa menyelesaikan masalah." Sejujurnya, seiring berlalunya hari-hari di luar negeri, Li Fugui menjadi semakin khawatir dengan sekte domestik. Untungnya, belum ada kabar dari sekte tersebut selama beberapa waktu terakhir. Semuanya berjalan tertib sesuai rencana ketika dia pergi. Hua Duo menjilat bibirnya yang kering. Dari sudut pandang wakil direktur biro ke-6, dia berbisik kepada Li Fugui. Fugui, sebenarnya menurut saya kita telah menyelesaikan semua masalah yang harus diselesaikan sekarang. Kita bisa menangani masalah vampir yang tersisa setelah kita menyelesaikan urusan sekte tersebut. Li Fugui sebenarnya memikirkan hal ini juga. Namun ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak suka memiliki ekor yang kecil. Lebih-lebih lagi, dia sekarang adalah kaisar darah klan vampir. Ketika dia meninggalkan gerbang cahaya, dia berjanji kepada anggota klan vampir untuk mematahkan kutukan itu sesegera mungkin. Jika kutukan itu tidak bisa dipatahkan dalam waktu singkat, begitu para vampir lepas kendali, mau tidak mau akan terjadi pertarungan sengit antara manusia dan vampir. Pikirkan ini, Li Fugui berkata dengan serius kepada Hua Duo. Duo, karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ayo kita lakukan sekaligus. Selain itu, kamu juga tahu bahwa kami sekarang telah mengambil kendali klan vampir dan berjanji kepada mereka untuk mematahkan kutukan klan vampir. Jika kita membiarkan masalah ini sekarang, kembali ke Tiongkok, dan atasi masalah yang disebabkan oleh sekte tersebut. Sekali lagi, kita akan melakukannya. Pada saat itu, klan vampir pasti akan kehilangan kepercayaan pada kita. Pada saat itu, klan vampir tidak lagi berada di bawah kendali kita. Jika kita melancarkan serangan terhadap umat manusia, kita mungkin tidak dapat memusnahkannya seluruh 100.000 anggota klan vampir dalam semalam. Selain itu, meskipun kita memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, itu akan menjadi bencana besar bagi umat manusia. Setelah Hua Duo mendengarkan kata-kata serius Li Fugui, dia memilih untuk diam. Sedikit mengernyit, setelah hening beberapa saat, Hua Duo kemudian berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Lalu, bagaimana rencanamu untuk mengambil unicorn itu?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja nanti. Bagaimanapun, menurut metode mematahkan kutukan, unicorn pasti akan mengikuti kita ke Siberia. Setelah itu, alangkah baiknya jika kita bisa menemukan sarang klan serigala. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu." Faktanya, Li Fugui tidak yakin bisa mematahkan kutukan vampir. Kami sekarang berada di jalur ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil risiko dan mengikuti metode yang dikatakan Jenny, selangkah demi selangkah. Hua Duo menghela nafas, bersandar di samping Li Fugui. Melihat keluar jendela mobil ke jalanan yang sibuk, Hua Duo hanya bisa menghela nafas. "Fugui, apakah kamu masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Sejujurnya saat itu, aku tidak menyangka kamu akan berkembang menjadi dirimu yang sekarang." Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Katakan padaku, apa pendapatmu tentang aku saat itu?" Hua Duo tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan serius di depan Li Fugui, "Sebenarnya, sesuai instruksi di atas, izinkan saya mengawasi Anda dengan cermat. Jika Anda berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kami akan bunuh Anda tanpa ampun." Hua Duo baru saja mengatakan ini,
Li Fugui langsung menyela kata-kata Huaduo dan berkata dengan serius kepada Huaduo, "Baiklah, setelah kamu membunuhku, dan kemudian mengambil ladang obatku, kamu akan mengendalikan semua yang ada di desa Xiaoxi di game ke-6, dan kemudian, kamu akan bisa untuk gunakan sumber daya ramuan yang dihasilkan di bidang pengobatan untuk sepenuhnya mengendalikan dunia seni bela diri kuno." Pada saat itu, mungkin sekte di seluruh dunia harus mematuhi perintah game ke-6, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Huaduo bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu mengetahui semua ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, meskipun aku bodoh sebelumnya, tapi sejak kamu bertemu denganku, aku bukan lagi bodoh." Jika aku tidak bisa melihat trik ini, bagaimana aku bisa membuatmu bermain-main? Lama sekali, juga, sejujurnya padamu, tahukah kamu kenapa aku tidak pernah memikirkanmu secara serius padahal aku sudah bersamamu begitu lama? Jian Huaduo memandangnya dengan serius. Li Fugui terus tersenyum dan berkata, "Terus terang, saya juga tidak mempercayai Anda, karena saya tahu betul betapa pentingnya bidang pengobatan di desa Xiaoxi bagi dunia. Dalam hal ini, begitu aku berhubungan seks denganmu, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kamu sudah lama bersamaku, dan kamu tahu bahwa aku bukanlah tipe orang yang selalu menyerah. Setelah saya mengambil tanggung jawab atas Anda, kemungkinan besar Anda akan memanfaatkan ini untuk mencoba mengendalikan dan menahan saya." Huaduo memandang Li Fugui dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. Setelah hening beberapa saat, Huaduo kemudian melanjutkan bertanya pada Li Fugui, "Lalu mengapa kamu ingin aku menjadi wanitamu nanti?" Li Fugui tersenyum dan berkata tanpa berpikir, "Mengapa menurutmu begitu? Cinta yang dimiliki orang terhadap orang lain dapat dirasakan. Ketika saya merasa bahwa Anda telah menganggap saya sebagai bagian dari hidup Anda dan orang yang paling Anda cintai dalam hidup Anda, saya tahu bahwa meskipun saya bersama Anda, jika atasan benar-benar meminta Anda untuk menyakiti saya, Anda lebih suka menyakiti diri sendiri daripada menuruti perintah dari atas. Wanita bisa melakukan ini demi pria. Jika pria masih tidak mempercayai wanita ini, maka dia bukan lagi laki-laki. Lebih tepatnya, dia bukan lagi manusia." Ada senyuman manis di bibir Huaduo. Dia mencondongkan tubuh ke arah Li Fugui. Li Fugui mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengambil bunga itu ke dalam pelukannya. Setelah mobil melaju selama 2 jam penuh, akhirnya kami sampai di pintu masuk kompleks villa. Melihat ke sepanjang halaman villa, di kejauhan berdiri sebuah menara lonceng. Bangunan ini terlihat mirip dengan kastil yang ditempati oleh Li Fugui. Setelah semua orang turun dari mobil, Colin juga mendatangi mobil Li Fugui. Begitu Li Fugui keluar dari mobil, Colin berkata terus terang kepada Li Fugui, "Direktur Unicorn itu ada di kastil di depan Anda sekarang, tapi ada satu hal yang perlu saya peringatkan Anda sebelumnya." Li Fugui bertanya, "Katakan padaku apa?" Colin berkata dengan serius, "Unicorn memiliki temperamen yang buruk. Jika seseorang muncul dalam radius 500 meter dari kastil, orang ini akan bergegas keluar dan memakan orang tersebut secara langsung." Suetu datang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Colin, dia tersenyum lebar dan berkata, "Apakah benar ada pria sekuat itu di dunia ini? Setelah mendengar apa yang kamu katakan, saya ingin masuk dan melihat sekarang." Suetu memanfaatkan situasi ini dan berencana masuk dari halaman kastil. Ketika Li Fugui melihat ini, dia berdiri tak bergerak. Huaduo, Jenny, Zhang Jingjing, Ning Jing dan lainnya juga berdiri di depan pintu. Melihat Suetu masuk, begitu Suetu sampai di pintu, dia mendengar bahwa tidak ada yang mengikutinya. Dia berhenti, berbalik dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Kapten, apakah kita tidak akan masuk?"
Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, apakah kamu tidak mau masuk? Kami menunggumu di sini. Kamu masuk dan singkirkan unicorn itu, lalu keluar untuk mencari kami. Ketika Colin mendengar ini, dia berkata dengan terkejut, Direktur, apa yang Anda katakan? Apakah Anda berencana membunuh unicorn? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, kami hanya ingin meminjam unicorn itu sebentar dan membiarkannya mengikuti kami keluar untuk melakukan sesuatu. Colin mengangguk dan berkata dengan serius, Direktur, jangan khawatir, saya tidak memberitahu Anda, kami tidak tahu berapa banyak tenaga dan sumber daya material yang kami habiskan untuk menangkap unicorn ini. Setelah gajah ini terjebak di sini, kami mengirimkan 2 ekor gajah setiap bulannya. Benda ini adalah binatang paling kuat yang pernah kita lihat. Jadi, sebelum Anda masuk, menurutku kita harus mengambil tindakan pencegahan keselamatan. Li Fugui tersenyum tidak setuju dan berkata, tidak perlu perlindungan keselamatan apapun, saya hanya masuk untuk melihatnya. Setelah mengatakan itu, Li Fugui melambaikan tangannya ke Suetu dan berkata, Suetu, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Masuklah. Suetu menyeringai dan berkata, Kapten, ayo masuk bersama. Jika kamu tidak masuk, saya tidak tahu harus berbuat apa. Li Fugui kemudian melangkah maju dan menendang Suetu. Setelah menendangnya, dia dengan marah berkata kepada Suetu, kalian, gunakan otakmu untuk berpikir hati-hati saat melakukan sesuatu lagi. Kamu sangat ceroboh. Beraninya kamu bertanya padaku untuk membawamu ke Siberia selanjutnya. Suetu juga tidak marah. Aku menepuk-nepuk debu di pakaianku. Dia tersenyum santai dan berkata, tidak apa-apa, Kapten, saya akan mengikuti Anda ketika saatnya tiba. Jika ada bahaya, bisakah Anda naik dulu? Meski Suetu dan Li Fugui memiliki hubungan atasan-bawahan, namun secara emosional, keduanya tak ada bedanya dengan kakak beradik. Alasan mengapa Li Fugui baru saja menendang Suetu. Sejujurnya, agar Suetu mengerti bahwa dia harus berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Apalagi melawan monster legendaris ini, sekali ceroboh. Hal ini sangat mungkin mengakibatkan kematian Anda sendiri. Kali ini mereka pergi ke luar negeri untuk menaklukkan kelompok mulut hitam, dan sekarang mereka telah mengambil alih paviliun Guangmingmen dan Pegasus, dan bahkan klan Dara telah menjadi kekuatan mereka. Setelah melakukan banyak hal, tidak ada seorang pun yang dia bawa keluar yang terluka. Jika dia menunggu sampai dia hendak kembali, salah satu bawahannya akan terbunuh atau terluka. Belum lagi dia sendiri yang akan kesakitan, Li Fugui sendiri akan sedih. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata Suetu, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, Nak, senang mengetahuinya. Oke, berhenti bicara omong kosong sekarang, Zhang Jingjing, Sister Ning, Jenny. Kalian bertiga, tunggu saja di luar. Apapun yang terjadi di dalam, jangan masuk. Duo-duo, kamu dan Suetu ikuti aku dan biarkan Tuan Colin yang memimpin. Kata-kata itu jatuh begitu saja, Colin dengan cepat berkata kepada Li Fugui, Direktur, saya hanya dapat membawa Anda paling jauh 500 meter dari kastil. Anda harus masuk dengan beberapa robot kami untuk jarak yang tersisa. Li Fugui bertanya dengan heran, robot. Bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu harus memberi unicorn 2 ekor gajah setiap bulan? Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Colin berkata dengan jujur, memang benar kami memberi unicorn 2 ekor gajah setiap bulan, tapi kedua gajah ini dikirim ke dalam oleh robot, dan tidak ada yang berani masuk. Indera penciuman unicorn sangat sensitif. Ia dapat merasakan makhluk apapun yang muncul dalam jarak 500 meter dari kastil, dan akan segera keluar dari kastil pada saat itu. Begitu Colin selesai berbicara, Suetu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah unicorn biasanya habis? Colin berkata,
Tidak, kami tidak tahu persis apa yang dipikirkan orang ini. Saat kami menemukannya, itu hanya di dalam gua. Nanti, kami menggunakan helikopter dan obat bius dosis besar untuk membawanya ke sini. Setelah itu, kami mulai memberinya makanan. Sampai saat ini, sejak lama Unicorn pasti menganggap tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Selain itu, kita harus memberinya makanan secara rutin agar mungkin tidak kabur. Lee Fugui membuka keterampilan nyanyiannya, pastikan apa yang dikatakan Colin benar. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu boleh menerima kami masuk dulu." Colin mengangguk cepat, dia dan beberapa pemimpin pavilion Tianma berjalan di depan hingga mereka tiba di kompleks villa. Berjalan sekitar 50 meter ke dalam, ketika mereka sampai di barisan penjagaan, Colin segera berhenti dan berkata kepada Lee Fugui, "Direktur, kami hanya dapat membawa Anda ke sini, tapi menurut saya lebih baik Anda tidak masuk." Lee Fugui juga tidak mau masuk, lagi pula, saya belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Lagi pula apa yang dikatakan Colin memang benar, suatu hal yang ganas. Jika dia benar-benar tidak bisa melawan, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Tapi inilah masalahnya, jika Anda tidak masuk sendiri, Anda harus membiarkan Suetu atau Hua Duo masuk. Kedua orang ini adalah tangan kanan yang mengikutinya. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Suetu atau Hua Duo untuk urusannya sendiri, bukan? Pikirkan ini, Lee Fugui berkata dengan serius kepada Colin, "Oke, tunggu saja di sini. Suetu, jaga keselamatan Duo di sini. Seperti yang kubilang tadi, apapun yang terjadi di dalam, jangan masuk." Tunggu saja sampai Lee Fugui selesai berbicara. Hua Duo berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya telah mengikuti kamu dalam misi begitu lama, dan sekarang kamu dalam bahaya." "Apakah kamu berencana untuk pergi sendirian? Selain itu, meskipun Suetu dan aku tidak sekuat kamu, kami masih bisa dianggap master pada tahap awal inti emas sekarang. Sebagai master di level inti emas, mungkinkah masih ada makhluk di dunia yang bisa mengalahkan kita?" Dengarkan ini, Lee Fugui berkata dengan serius, Duo, ini bukan masalah apakah kita bisa mengalahkannya. Apapun yang terjadi, kamu harus mendengarkanku kali ini. Hua Duo pun berkata dengan serius, Lee Fugui, jangan lupa kamu masih kapten tim kedua, dan saya sudah menjadi wakil direktur biro ke-6. Dari segi posisi, saya lebih tinggi dari kamu. Semacam ini masalahnya, kamu harus mendengarkanku sekarang. Juga, jika kamu mengizinkanku masuk hari ini, aku akan masuk. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, aku akan masuk juga. Bagaimanapun, meskipun aku mati, aku akan mati bersamamu hari ini. Ngomong-ngomong soal, mata Hua Duo berkaca-kaca, Lee Fugui melihat pemandangan ini. Saya sangat tersentuh untuk beberapa saat, dia mengabaikan kesunyian dan berdiri mengamati dari kejauhan. Buka tangan Anda secara langsung dan rangkul bunga di lengan Anda. Saat ini, Suetu tertawa dan berkata, "Kapten, tolong berhenti menggodaku sekarang. Saat kita keluar, atau aku akan meminta Tuan Colin membukakan hotel untukmu di dekat sini, kalian berdua." Suetu baru saja mengatakan ini, Lee Fugui dan Hua Duo tampak seperti mengenakan celana. Mereka berdua berbalik, dia mengutuk keras pada Suetu, "Keluar." Satu kalimat, Suetu tertegun selama beberapa detik. Lalu dia tersenyum tanpa malu-malu dan berkata, "Jika kamu tidak keluar, saya akan masuk." Lee Fugui bisa melihatnya, jika saya membiarkan Suetu dan Hua Duo tinggal di sini hari ini. Di masa depan, kedua orang tersebut kemungkinan besar akan memutuskan hubungan mereka sepenuhnya. Pikirkan ini, Lee Fugui kemudian berkata dengan serius kepada Suetu dan Hua Duo, "Oke, karena kalian berdua ingin mengikutiku,
maka kalian boleh mengikuti. Tapi ada satu hal, setelah masuk, semuanya akan mengikuti pengaturanku. Pada saat ini, Colin mengingatkan dengan suara rendah, Direktur, selama Anda masuk ke dalam barisan ini, unicorn di dalam mungkin akan keluar bahkan sebelum Anda mencapai pintu masuk kastil. Li Fugui menjilat bibirnya yang kering, hanya untuk berada di sisi yang aman. Dia bertanya kepada Colin dengan serius, apakah benda ini benar-benar kuat? Colin berkata terus terang, kecepatannya sangat cepat, dan kulitnya sekeras besi. Kami baru saja mulai menggunakan baret untuk melukainya, tapi pelurunya tidak bisa menembus kulitnya. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan. Jadi kami menggunakan peluru berlian yang dibuat khusus, diisi dengan obat bius, dan mengenai salah satu mata unicorn, lalu membawanya ke sini setelah terluka. Juga, ukurannya bisa berubah sesuka hati. Kalau berhadapan dengan kita manusia, mungkin sebesar kuda, tapi kalau berhadapan dengan gajah, bisa jadi sebesar gajah. Yang terpenting unicorn punya sayap dan bisa terbang. Petik 2. Li Fugui mendengar ini, sebaliknya, dia memikirkan makhluk spiritual yang dia pelihara, seperti ular putih dan roh ginseng kecil. Tidak baik, unicorn ini seharusnya menjadi sejenis makhluk spiritual. Dengan pemikiran ini, Li Fugui mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti." Dalam hal ini, kamu harus mundur dulu. Colin berkata cepat, kalau begitu hati-hati, kami akan menunggumu di luar pintu. Li Fugui mengangguk, setelah Colin dan yang lainnya pergi. Li Fugui melirik ke arah kastil, lalu berkata kepada Suetu dan Huaduo, kalian berdua, hati-hati. Ayo masuk dan lihat dulu, dikatakan, Li Fugui melangkah maju dan melangkah ke barisan. Ketika Li Fugui, Suetu dan Huaduo melangkah ke dalam barisan, mereka tidak menyangka hembusan angin akan bertiup dari arah kastil. Segera setelah itu, awan gelap juga melayang di langit. Awan gelap menghalangi sinar matahari. Hembusan angin kencang membuat pepohonan di sekitarnya bergemuruh. Suetu menyembunyikan senyuman di wajahnya, mengepalkan tinjunya, dan sambil mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dia berbisik kepada Li Fugui, Kapten, sepertinya hal ini benar-benar tidak sederhana. Roh jahat yang begitu besar, ada apa? Binatang mitos itu jelas monster. Li Fugui tersenyum, dia berkata dengan keras, jangan khawatir tentang monster atau tidak. Bahkan jika Kaisar Langit hari ini, dia harus diterima. Dia akan tetap diterima. Huaduo berkata dengan lembut, bagaimanapun, sebaiknya kita berhati-hati. Hanya mengatakan, tanpa diduga, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dari lokasi kastil. Cahaya putih melesat langsung ke langit, kemudian tanah mulai bergetar. Ada suara mendengung terus-menerus di telinga Li Fugui dan lainnya. Pasir terbang dan batu terbang, kerikil seukuran kacang kedelai seperti peluru dan mulai terbang menuju pintu Li Fugui, Suetu dan yang lainnya. Untung, Li Fugui, Suetu dan Huaduo tidak lemah, vitalitas dalam tubuh mereka telah melindungi tubuh mereka. Kalau ini orang biasa, mungkin sudah tersaring oleh kerikil yang berterbangan. Menemani ketiga orang itu, mereka mendekati kastil selangkah demi selangkah. Di saat yang sama, cahaya putih menghilang, pintu kastil tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, monster bersayap, berbentuk seperti Pegasus, dan tanduk di kepalanya terbang keluar. Suetu melihat situasi ini. Matanya melebar sejenak, menatap tak percaya pada unicorn di depannya. Dia berteriak kepada Li Fugui, Kapten, lihat, sial, sudah keluar. Huaduo buru-buru berkata kepada Li Fugui, Fugui, hati-hati. Li Fugui mengertakkan gigi. Saya meninggalkan sebuah kalimat, jangan datang. Dikatakan, Li Fugui mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan langsung terbang.
Hampir 100 meter jauhnya, setelah Colin dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka, mereka benar-benar tercengang oleh kekuatan Li Fugui. Mulut semua orang setengah terbuka. Dia memandang dengan tidak percaya pada Li Fugui, yang telah terbang 20 hingga 30 meter di udara. Lani tidak bisa berhenti berkata di telinga Colin, "Ya Tuhan, ini sungguh menakjubkan. Ini sungguh Tuhan." Colin juga sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana Tiongkok bisa memiliki seni bela diri yang begitu ajaib? Ya Tuhan, ini sungguh mengerikan." Orang lain juga menghela nafas dengan haru. "Ya Tuhan, tidak heran mereka mengatakan Tiongkok adalah negara ajaib. Sekarang tampaknya memang demikian." Sejarah peradaban 5.000 tahun benar-benar berbeda dengan peradaban kita yang berumur 3 atau 200 tahun. Namun, Li Fugui sedang tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di luar saat ini. Dia mengepalkan tangannya. Setelah terbang ke udara, dia melihat unicorn di depannya melambaikan sayapnya dan bergegas ke arahnya. Li Fugui sangat cepat, seperti kilat, saat unicorn itu berlari ke posisi kurang dari 5 meter darinya. Li Fugui tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan terbang lebih tinggi. Unicorn juga sangat responsif. Saat terbang di udara, bagi orang luar, tampak seperti cahaya putih berkedip di udara. Li Fugui menunduk dan menatap unicorn yang terbang ke arahnya. Lalu dia mengertakkan gigi. Saat unicorn hendak berlari ke arahnya, dia tiba-tiba berbalik dan terbang ke punggung unicorn. Saat Li Fugui naik di belakang unicorn itu tiba-tiba menjadi gila dan mulai terbang secara acak di udara. Tangan Li Fugui seperti tang, dengan kuat menggenggam surai di leher unicorn. Suara tetangga yang melengking keluar dari mulut unicorn. Suetu dan Hua Duo berdiri di tanah. Setelah mendengar teriakan unicorn, kepala mereka terasa seperti dipukul palu dan hampir meledak. Colin dan yang lainnya mendengar teriakan itu, beberapa dari mereka yang lebih lemah langsung pingsan, bahkan orang berperawakan kuat seperti Colin mulai mengeluarkan darah dari lubang hidungnya setelah mendengar tangisan unicorn. Pikiran Li Fugui berdengung, untungnya, dia menggunakan seluruh energi di tubuhnya untuk memblokir tangisan unicorn tadi. Jika dia tidak melepaskannya, dia akan berada di punggung unicorn tadi. Menghapuskan. Unicorn itu melompat-lompat di udara selama 10 menit. Li Fugui masih mencengkeram surai di leher unicorn itu. Unicorn melihat bahwa dia tidak bisa mengusir Li Fugui. Jadi dia mengubah arah dan bergegas menuju kastil. Li Fugui melihat unicorn itu bergegas menuju lokasi kastil. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian dia mencibir ke arah unicorn dan berkata, "Kamu ingin menjatuhkanku sampai mati di kastil, kan? Binatang kecil, kamu terlalu banyak berpikir, kamu pikir kamu terbuat dari besi, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas sekarang, aku seorang pandai besi. Hari ini, kamu akan begitu patuh dan menjadi tungganganku, atau aku akan berada di punggungmu dan membuatmu lelah sampai mati." Unicorn itu sepertinya memahami kata-kata Li Fugui. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Orang ini benar-benar menoleh, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit kaki Li Fugui. Li Fugui melihat ini, kumpulkan energi Anda di telapak kaki Anda. Lalu dia menendangnya dengan keras, tidak memihak. Tendangan ini mengenai gigi depan unicorn. Sungguh seteguk gigi putih besar seperti mutiara. Tendangan Li Fugui langsung menyebabkan pagar kayu itu berubah menjadi pagar kayu. 4 atau 5 gigi depan tanggal, jatuh ke tanah. Unicorn itu meringkik lagi. Li Fugui mengandalkan kekuatan supernya untuk memblokirnya. Saat kedua jeritan itu selesai, kekuatan di tubuh unicorn sudah lama habis. Orang ini ingin mengusir Li Fugui, akhirnya, dia menggigit kepalanya dan membentur tembok kastil.
Li Fugui berbaring di punggung unicorn dan mengumpulkan energinya ke seluruh tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung. Colin dan yang lainnya berdiri di kejauhan, mereka menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depan mereka dengan saksama. Di bawah tatapan mereka, kastil di depan Anda, ini seperti dibangun dengan blok bangunan. Sedikit demi sedikit mulai runtuh, dibutuhkan kurang dari 10 menit. Kastil yang semula menjulang tinggi runtuh dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Tampaknya ada debu di mana-mana. Suetu dan Huaduo membuka mulut mereka setengah terbuka, menarik napas, dan seteguk debu jatuh ke mulut mereka. Suetu dengan cepat meludahkan beberapa suap air liur ke tanah. Lalu dia buru-buru bertanya pada Huaduo di sebelahnya, "Direktur, apa yang terjadi?" Ya Tuhan, akankah terjadi sesuatu pada kapten ini? Hadapi pertanyaannya, Huaduo mengepalkan tangannya. Keringat di telapak tangannya mengalir dari celah di antara jari-jarinya, dan jatuh ke tanah setetes demi setetes. Suaranya sedikit bergetar, dan dia berkata kepada Suetu, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada Fugui, pasti tidak." Tidak ada seorang pun di sekitar yang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Di mana Li Fugui dan unicorn saat ini, mereka juga tidak bisa melihatnya. Yang terlihat hanyalah debu yang terus berterbangan. Waktu berlalu setiap detik, tepat ketika semua orang mengira Li Fugui kemungkinan besar dimakamkan di kastil bersama unicorn. Tanpa diduga, debunya berangsur-angsur menyebar. Li Fugui sebenarnya mengendarai seekor unicorn, seperti biksu Tang yang menunggangi kuda naga putih, bergemerincing di atas debu. Saat saya melihat Li Fugui dan unicorn muncul bersama, Huaduo menangis, dia berjongkok di tanah, dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan mulai menangis. Suetu juga meneteskan air mata saat ini, dia segera bergegas ke Li Fugui. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Kapten, kamu benar-benar melakukannya." Ya Tuhan, binatang yang sangat kuat, hahaha. Kapten, jika kamu bisa menungganginya kembali, itu akan sangat tampan. Nyatanya, Li Fugui baru saja melepaskan hatinya yang menggantung. Baru saja dia dan unicorn terkubur di reruntuhan, Li Fugui bahkan merasa dia mungkin benar-benar mati bersama unicorn di reruntuhan kastil hari ini. Tapi saat unicorn bangun, seperti bulldozer, ia mengangkat reruntuhan sedikit demi sedikit dan membawanya keluar dari reruntuhan. Baru kemudian Li Fugui memastikan bahwa dia tidak akan mati hari ini. Hingga dia mendarat lagi bersama unicorn berada di bawah komandonya. Saat dia mulai berjalan keluar dari debu, Li Fugui yakin dia telah menaklukkan orang ini. Kali ini, menghadapi pujian Suetu, Li Fugui berkata dengan bangga, "Haha, menurutku aku juga sangat tampan. Unicorn, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo, ajak aku terbang berkeliling di langit untuk membuka mata mereka." Sambil berkata, Li Fugui menepuk leher unicorn itu. Unicorn memahami kemanusiaan, tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Benar saja, orang ini melebarkan sayapnya dan mulai terbang di angkasa. Beberapa menit kemudian, ketika Li Fugui mendarat di atas unicorn itu lagi, dia segera turun dari punggung unicorn itu. Lalu dia berkata terus terang kepada unicorn, "Mulai hari ini, kamu boleh mengikutiku, tapi kamu agak terlalu besar." Li Fugui baru saja mengatakan ini, tanpa diduga unicorn tersebut mulai menyusut. Di depan semua orang, dalam waktu kurang dari 10 detik unicorn yang tadinya seukuran kuda perang, menjadi seukuran jingpa. Mata Li Fugui membelalak, dia berjongkok di tanah karena tidak percaya, dia mengulurkan tangannya, menyentuh kepala unicorn, dan terus bertanya, "Bisakah kamu terus mengecil?" Unicorn itu menginjak tanah dengan kuku kecilnya, kemudian terus mengecil. Baru setelah ukurannya sebesar telapak tangan, unicorn itu melompati dan mendorong kaki Li Fugui dengan kepalanya.
Li Fugui benar-benar jatuh cinta, siapa yang tidak menyukai pria kecil yang lucu. Hua Duo juga terpana dengan kemunculan unicorn tersebut. Berhenti menangis, setelah tiba di samping Li Fugui, Hua Duo dengan hati-hati mengulurkan tangannya, berniat menyentuh kepala unicorn itu. Tapi saat dia mengulurkan tangannya di depan unicorn, Hua Duo memikirkan tampilan ganas unicorn dan dengan cepat menarik tangannya. Li Fugui melihat ini, jadi dia memegang tangan Hua Duo, tersenyum padanya dan berkata, "Jangan khawatir, saya di sini. Kamu bisa menyentuhnya jika kamu mau." Tanpa menunggu bunga berinisiatif membelai unicorn. Di luar dugaan, unicorn tersebut justru melambaikan sayap kecilnya dan terbang ke tangan Hua Duo. Hua Duo berkata dengan penuh semangat, "Fugui, lihat, ia benar-benar bisa memahami ucapan manusia. Lucu sekali. Bagaimana bisa ada gadget yang begitu lucu di dunia?" Senyuman puas muncul di bibir Li Fugui, dan dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Oke, karena kamu sangat menyukai pria kecil ini, kamu harus bertanggung jawab untuk menjaganya saat kita pergi ke Siberia." Dikatakan, Li Fugui berbalik dan berjalan menuju pinggiran kompleks villa. Suetu dan Hua Duo buru-buru mengikuti di belakang Li Fugui. Ketika semua orang mendatangi Colin dan yang lainnya, Li Fugui bertanya dengan serius kepada Colin, "Colin, izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Anda memberikan makanan kepada unicorn?" Colin masih dalam kebingungan. Tadi dia berdiri di kejauhan dan hanya bisa melihat unicorn menghilang sedikit demi sedikit, namun kini dia masih belum tahu di mana unicorn itu berada. Saat ini, dia menghadapi pertanyaan Li Fugui. Sebelum Colin sempat menjawab, dia buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Direktur, mengapa unicorn itu hilang? Bukankah saya melihat unicorn itu menjadi lebih kecil?" Kata-kata itu jatuh begitu saja, bunga-bunga mengulurkan tangan mereka. Dia mengeluarkan unicorn itu dari pelukannya, meletakkannya di tangannya, dan melihatnya dengan cermat. Ketika Colin, Zhang Jingjing, Ning Jing dan yang lainnya datang dan melihat unicorn di tangan Hua Duo, mereka semua tercengang. Mulut semua orang setengah terbuka, melihat unicorn di tangan Hua Duo dengan tidak percaya. Colin bertanya dengan tidak percaya, "Ya Tuhan, ini. Apakah ini sungguh menakjubkan? Bagaimana ukurannya bisa begitu kecil?" Menghadapi pertanyaan Colin, Li Fugui berkata dengan tidak sabar, "Mengapa kamu tidak tahu jawabannya ketika aku bertanya padamu?" Colin tidak bereaksi, dia segera bertanya kepada Li Fugui, "Direktur, apa yang baru saja Anda tanyakan kepada saya?" Li Fugui berkata terus terang, "Saya baru saja bertanya, kapan unicorn itu makan?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, setelah Colin menenangkan diri sebanyak mungkin, dia teringat dan berkata kepada Li Fugui, "Hitung waktunya, seharusnya setengah bulan." Li Fugui mengangguk, lalu dia bertanya pada unicorn di telapak bunga di depannya, "Unicorn, kamu mau makan sekarang?" Unicorn itu baru saja bertarung sengit dengan Li Fugui. "Saat ini perutku sudah keroncongan." Menghadapi pertanyaan Li Fugui, si kecil mengangguk dengan cepat. Li Fugui dengan senang hati menyentuh kepala unicorn dan berkata sambil tersenyum, "Oke, selanjutnya aku akan mengajakmu perjalanan jauh, dan kamu mungkin tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan untuk sementara waktu. Aku berangkat hari ini. Sebelum itu, aku akan memberimu makanan enak." Colin mendengar ini, matanya melebar dan dia berkata, "Ah, makanan lengkap." Li Fugui bertanya, "Ada apa? Apakah itu berarti kamu tidak punya cukup makanan?" Colin berkata dengan malu-malu, "Kami hanya memiliki satu gajah di sini sekarang, dan gajah lainnya yang dijadwalkan harus menunggu hingga 10 hari untuk dikirim." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Cukup. Seekor gajah, bukankah itu cukup untuk dimakannya?" Colin memberi makan unicorn begitu lama, tentu Anda tahu berapa banyak makan unicorn.
Seekor gajah, saya kira saya hanya bisa makan setengah kenyang. Memikirkan hal ini, Colin berkata dengan serius kepada Li Fugui, Direktur, Anda mungkin tidak tahu bahwa jika seekor unicorn ingin kenyang, ia perlu memakan 2 gajah sekaligus. Li Fugui merasa geli, melihat unicorn di tangan Huaduo. Dia berkata, apakah menurutmu dia, dengan ukuran sebesar itu, bisa memakan 2 ekor gajah? Colin mengangguk cepat dan berkata dengan percaya diri, Direktur, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini? Sungguh, jika ingin kenyang, ia harus memakan 2 ekor gajah. Li Fugui berpikir sejenak, jadi dia berkata dengan serius kepada Colin, ayo kita lakukan. Saya akan memberi Anda 10 juta, dan Anda bisa membeli 2 ekor gajah, bukan? Colin tersenyum pahit dan berkata, Direktur, sekarang ini bukan soal uang. Kuncinya adalah gajah sangat langka di sini. Kalau mau beli harus pesan dari Afrika. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Jenny berdiri saat ini dan berkata, Yang Mulia, saya pikir kita bisa memanggil orang-orang dari Sekte Guangming. Sebuah kata untuk membangunkan si pemimpi, Li Fugui sekarang adalah salah satu tetua dari Sekte Guangming. Dan kekuatan Sekte Guangming, di seluruh dunia, bukankah mudah bagi orang-orang ini untuk mendapatkan seekor gajah? Menyadari hal ini, Li Fugui berkata terus terang kepada Colin, oke, kamu bisa mengangkut gajah yang sudah kamu persiapkan ke sini dulu, dan aku akan mencari solusi untuk gajah lainnya. Dikatakan, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Neti. Tunggu sampai panggilan masuk. Sebelum Neti dapat berbicara, Li Fugui berkata langsung pada intinya, Neti, saya di Washington Village sekarang. Bisakah Anda memikirkan cara untuk mendapatkan seekor gajah dan memberikannya kepada saya sebelum gelap malam ini? Neti membeku, setelah beberapa detik, kemudian dia bertanya kepada Li Fugui dengan heran, kamu ingin gajah untuk apa? Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, seperti yang kalian tahu, selanjutnya kita akan pergi jalan-jalan. Sekarang kita baru saja tiba di Washington dan mendapatkan seekor unicorn. Sebelum kita berangkat, saya ingin unicorn itu makan lengkap. Makan. Neti merasa ingin mendengarkan dongeng ketika mendengar kata-kata Li Fugui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, unicorn apa? Bagaimana kalau makan lengkap? Sayangku, di mana ada nafsu makan yang begitu besar di dunia ini? Kamu harus makan gajah dalam sekali makan. Bukankah ini lelucon? Li Fugui juga tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika Anda bertanya kepada saya tidak tahu. Lagi pula orang-orang di pavilion Tianma mengatakan bahwa seekor unicorn akan memakan 2 gajah dalam 1 kali makan. Sekarang hanya ada 1 di sini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa temukan beberapa koneksi dan meminta anggota Guangming Men di sini di Washington untuk membeli seekor gajah dan mengirimkannya kepada kami. Neti diliputi keraguan, tapi sejak Li Fugui menyebut dirinya, Itu berarti membiarkan dia menyelesaikan masalah ini. Berpikir seperti ini, Neti berkata terus terang kepada Li Fugui, sayang, jangan khawatir, saya akan segera membantu Anda menangani masalah ini. Li Fugui mengangguk dan berkata, baiklah, cepatlah. Selain itu, jangan menyebarkan berita tentang unicorn. Kamu hanya perlu mengetahuinya. Jika pihak lain bertanya kepada saya apa yang saya ingin gajah lakukan, maka Anda dapat memberitahu saya bahwa saya berencana melakukan eksperimen. Neti setengah bercanda bertanya pada Li Fugui, eksperimen apa yang akan kamu lakukan? Li Fugui berkata tanpa berpikir, katakan saja saya berencana memasukkan gajah itu ke dalam lemari es dan bermain dengannya. Neti tertawa terbahak-bahak, setelah berbasa-basi dengan Li Fugui di telepon. Setelah menutup telepon, Neti mulai menangani masalah tersebut.
Dan Colin, ia juga telah mengatur agar anak buahnya membawa gajah tersebut dari luar. Saat Li Fugui sedang menunggu gajah, dia memanggil Lose lagi. Setelah Jin Los mengatur pesawat ke Siberia, mereka mulai menunggu lama di halaman kastil. Harus katakan, sekte Guangming memang sangat kuat. Li Fugui mengira akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 jam bagi orang-orang ini untuk mendapatkan seekor gajah. Hasil, segera setelah anak buah Colin mengantarkan gajah yang telah disiapkan, ponsel Li Fugui berdering. Setelah menjawab panggilan tersebut, Neti bertanya kepada Li Fugui di mana dia sekarang, lalu berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Sayang, gajah sudah siap dan akan diantarkan kepadamu." Dalam waktu setengah jam, Li Fugui bertanya dengan heran, "Begitu cepat?" Neti tersenyum dan berkata, "Bukankah ini hanya masalah kata-kata? Kebetulan ada kebun binatang di sana di Huasengtun, dan kebetulan ada seekor gajah di kebun binatang itu. Orang-orang kami baru saja menyapa kebun binatang tersebut, dan mereka meminta kami untuk mengangkut gajah itu kepada Anda." Bersambung,